Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Yurezina dari program studi hukum ekonomi syariah kelas 7B. Di sini saya ingin mereview buku karya Bayu Seto Harjowahono yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Buku ini terdiri dari 11 bab yang tersusun ke dalam kurang lebih 308 halaman. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai materi hukum perdata internasional, akankah lebih baik kita mengetahui apa itu hukum perdata internasional terlebih dahulu? Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum perdata internasional. Antara lain yaitu Profesor R.H. Graveson. Menurut Profesor R.H. Graveson, hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta-fakta yang relevan yang memiliki kaitan dengan sistem hukum yang lain, baik dari segi teritorial maupun dari segi subjek hukum lainnya. Nah, dari pengertian yang dikemukakan oleh Profesor R.H. Graveson ini muncul beberapa pertanyaan. Antara lain adalah penerapan hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum perdata internasional itu, apakah hukumnya sendiri atau hukum dari negara asing. Selanjutnya pertanyaannya adalah masalah mengenai pelaksanaan yurisdiksi, apakah menggunakan dari pengadilan sendiri atau menggunakan dari pengadilan hukum asing. Nah, pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Profesor Van Brakel. Menurut Profesor Van Brakel, hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang dibuat untuk mengatur hubungan-hubungan hukum secara internasional. Nah, kemudian pendapat ketiga dari Profesor Sunaryati Hartono. Menurut beliau, hukum perdata internasional merupakan setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur asing, baik dari segi hukum privat maupun dari segi hukum publiknya. Nah, terlepas dari segala perbedaan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa tokoh tersebut, secara umum, hukum perdata internasional merupakan suatu kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional. Nah, dari pengertian tersebut, muncullah beberapa masalah-masalah pokok dari hukum perdata internasional itu sendiri. Masalah pertama adalah hakim atau peradilan manakah yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur-unsur asing. Masalah yang kedua adalah hukum manakah yang akan diberlakukan apabila terjadi suatu permasalahan yang melibatkan unsur-unsur asing. Masalah yang ketiga adalah sejauh mana kita harus mengakui putusan dari pengadilan hukum asing maupun hak-hak yang timbul dari adanya putusan pengadilan asing tersebut. Selanjutnya adalah materi selanjutnya adalah mengenai sejarah dari hukum perdata internasional tradisional. Pada masa pertama, yaitu masa Kekaisaran Romawi yang terjadi sekitar abad ke-2 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Pada masa Kekaisaran Romawi ini disebut sebagai masa perkembangan awal adanya hukum perdata internasional. Meskipun peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada masa ini sangat jauh berbeda dengan pengertian hukum perdata internasional secara modern. Pola hubungan pada masa ini seperti warga Romawi dan penduduk provinsi yang berada di daerah Italia kecuali Roma, kemudian penduduk provinsi atau orang asing yang berhubungan secara langsung di wilayah Kekaisaran Romawi. Kemudian, asas-asas hukum perdata internasional yang berkembang pada masa ini ada 3, yaitu asas leg graeciae, asas leg domicili, dan asas leg loci contractus.
Masa selanjutnya adalah masa pertumbuhan asas personal hukum perdata internasional yang terjadi sekitar abad ke-6 sampai 10 Masehi. Daerah bekas jajahan Kekaisaran Romawi kemudian diduduki oleh berbagai suku bangsa yang dibedakan secara genealogis dan bukan teritorial. Kemudian kedudukan ius civil dianggap kurang penting pada masa ini karena masyarakatnya sudah menganut hukum personal, hukum adat, hukum agama, dan tidak menganut secara ius civil lagi. Masa selanjutnya adalah masa asas teritorial yang terjadi sekitar abad ke-11 sampai ke-12 Masehi. Pada masa ini terjadi transformasi dari struktur masyarakat genealogis menjadi struktur masyarakat teritorialistik. Perubahan tersebut terjadi pada daerah Eropa Utara yang dipengaruhi oleh masyarakat feodalistik, yang kemudian di Eropa Selatan dipengaruhi oleh pertumbuhan kota-kota perdagangan di Italia. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan teori statuta yang terjadi pada abad ke-13 sampai ke-17 Masehi. Perkembangan teori statuta pertama terjadi di Italia sekitar abad ke-13 sampai 15 Masehi. Kemudian perkembangan kedua terjadi di Perancis sekitar abad ke-16 Masehi. Kemudian perkembangan teori statuta terakhir terjadi di Belanda sekitar abad ke-17 Masehi. Perkembangan selanjutnya adalah perkembangan teori hukum perdata internasional universal yang terjadi sekitar abad ke-19 Masehi. Perkembangan selanjutnya adalah perkembangan teori hukum perdata internasional universal yang terjadi sekitar abad ke-19 Masehi. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai hukum perselisihan. Pada dasarnya, hukum perselisihan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan conflict of law. Perlu kita mengetahui perbandingan antara conflict of law dengan hukum perdata internasional. Conflict of law merupakan suatu peristiwa atau hubungan hukum yang dapat timbul bukan hanya karena hubungan transnasional. Sedangkan hukum perdata internasional merupakan suatu perkara-perkara yang dapat terjadi karena hubungan atau karena sifat transnasional. Kemudian, fungsi dari hukum perselisihan sendiri adalah untuk menentukan sistem hukum manakah yang harus digunakan apabila terjadi suatu peristiwa atau perkara yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Materi selanjutnya adalah renvoy. Pada dasarnya, renvoy hanya dilaksanakan apabila kaidah hukum perdata internasional Letfori telah menunjuk ke arah suatu sistem hukum asing. Lalu, untuk apa renvoy dilakukan? Renvoy dilakukan oleh seseorang agar dalam penyelesaian perkara-perkaranya dapat diselesaikan secara semestinya oleh pengadilan. Nah, lalu apakah semua jenis hukum perdata internasional dapat diselesaikan secara renvoy? Menurut Teichel, tidak semua jenis hukum perdata internasional dapat diselesaikan secara renvoy, terutama dalam masalah-masalah yang menyangkut dengan transaksi-transaksi bisnis. Lalu, masalah-masalah seperti apa sajakah yang dapat diselesaikan secara renvoy? Masalah-masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan jalur renvoy yaitu adalah masalah-masalah mengenai validitas pewarisan, masalah-masalah mengenai benda tetap yang berada di negara asing, terus masalah-masalah
mengenai benda bergerak, dan masalah-masalah mengenai hukum keluarga. Yang selanjutnya adalah mengenai perbuatan melawan hukum. Sejalan dengan pengertian yang dikemukakan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan yang karena sifatnya melawan hukum sehingga dapat merugikan orang lain dan dapat menimbulkan suatu hak bagi orang lain untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Dalam hukum perdata internasional, perbuatan melawan hukum ini pada dasarnya haruslah mengandung unsur-unsur asing. Pertautan antara perbuatan melawan hukum dengan suatu tempat asing dapat dilihat dari 4 macam permasalahan. Yang pertama adalah pelaku perbuatan melawan hukum ini berdomisili, berkediaman, dan berkewarganegaraan di negara asing. Yang kedua adalah tempat dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum ini di wilayah negara asing yang menjadi tempat domisili, tempat kewarganegaraan, dan tempat kediaman sehari-hari bagi para pihak. Yang selanjutnya adalah tempat adanya suatu kerugian ini di wilayah negara asing. Yang terakhir adalah tempat pihak yang dirugikan ini haruslah berdomisili dan berkewarganegaraan di negara asing. Dan yang terakhir adalah mengenai harmonisasi hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional telah mengalami pergerakan menuju ke arah bertemunya pola pendekatan jurisdiction selecting theory dan rule selecting theory, dan tidak lagi mempermasalahkan adanya perbedaan fungsi dan tujuan dari penyelesaian persoalan hukum perdata internasional untuk mencapai konflik justice maupun substantif justice. Nah, perkembangan ini lebih banyak ke arah bagaimana hukum perdata internasional itu mampu berperan sebagai pendekatan persoalan yang lebih terbuka. Selain itu, hukum perdata internasional ini akan berkembang menjadi suatu pendekatan dan tidak lagi menjadi suatu sekumpulan berbagai teori-teori.